Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 hari berkisah. Kali ini akan membahas tentang perintah perpindahan kiblat sholat. Kiblat atau arah sholat adalah tempat umat Islam seluruh dunia menghadapkan wajahnya saat beribadah, mengharapkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah menghadapkan wajahnya ke arah kiblat atau Masjidil Haram saat sholat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Palingkanlah muka-muka arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Dalam sejarahnya, Ka'bah bukanlah kiblat pertama bagi umat Islam untuk menghadapkan wajahnya saat sholat. Sebelumnya, arah kiblat umat Islam adalah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Yerusalem. Pada tahun kedua Hijrah, turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk mengubah arah kiblat. Perubahan arah kiblat terjadi pada bulan Rajab yang mengutip dari situs Al-Batham. Terjadi 16-17 bulan usai hijrah dari Makkah ke Madinah. Saat di Mekah, Rasulullah SAW dikisahkan mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak membelakangi Ka'bah dengan wajah yang menghadap Masjidil Aqsa. Posisi tersebut diterapkan di Madinah karena lokasinya yang berbeda dengan Mekah. Namun, faktor utama perubahan arah kiblat adalah konflik yang terjadi antara Muslim dengan sekelompok yang menentang ajaran Islam. Kelompok tersebut menganggap ajaran Islam sama dengan mereka karena arah dan cara ibadah yang serupa. Pemikiran ini digunakan untuk menyebarkan keraguan dan kabar yang tidak baik terkait Islam pada masyarakat umum. Kelompok tersebut juga dikisahkan ingin mengajak Nabi Muhammad SAW bergabung. Rasulullah SAW kemudian berdoa meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga turun ayat 144 dalam surat Al-Baqarah. Dengan ayat inilah Nabi SAW yang kemudian diikuti kaum muslimin menggunakan Baitullah sebagai kiblat saat sholat. Ayat ini sekaligus menjadikan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kelompok yang meragukan atau berlawanan dengan Islam. Perubahan arah kiblat kembali digunakan kelompok tersebut untuk menyebarkan anggapan dan pemikiran tidak baik terkait Islam. Salah satunya isu ibadah menjadi tidak berkah apabila tidak dilakukan menghadap Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab isu tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang sekaligus mengingatkan kewajiban kaum muslimin. Perubahan arah kiblat juga menghadap pertentangan dan keraguan di antara kaum muslimin yang tidak semua setuju sholat dilakukan menghadap Ka'bah. Mereka memilih taat karena merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Keraguan dan pertentangan ini dijawab melalui surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblatan lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala 'aqibah. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadikan saksi-saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata
siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membela. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imammu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dengan ayat-ayat inilah umat Islam sejak sekitar 622 sampai 623 Masehi mulai mengubahkan Ka'bah sebagai kiblat hingga kini. Ketetapan ini tidak berubah, meski mengalami verifikasi karena peristiwa astronomis. Pengecekan arah Ka'bah menjamin wajah muslim sepenuhnya menghadap kiblat saat sholat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.